saya takut itu memang dari hati kan? Mau salaman saya tarik memang kan sekarang gitu kan saya takut dia cari saya betul saya nangis ya. Kenapa? Nanti kan dibilang kita baru pulang jadi video kan saya jelaskan sama dia pakai ayat yang Ustaz pakai tadi. Nah ini pada orang kita duduk kami di nasab Ustaz kan kita duduk seperti ini. Kalau si A ditakdirkan Allah kena, kamu si B dia lewat virus itu dekat kamu tetap si B. Itulah keyakinan kepada Allah. Hukum iman ada 6 bilang. Saya bertanya ke Ustaz, di mana keyakinan saya ini? Dia bilangnya rusak. Banyak keyakinan umat sekarang rusak. Dia hebat menyatukan rukun iman sampai ke percaya kepada hari kiamat. Tapi takdir baik dan takdir buruk dia lewat daripada Allah maka gugur imannya. Itu yang kita kan bertanya juga Ustaz, kita belajar seperti di Jakarta kan. Saya nyaman tadi Ustaz doa juga Allah tidak tergantung. Maka saya jawab begitu kita berdoa. Dia katakan 5.000 tahun sebelum Allah takdirkan dunia ini takdir kamu sudah. Kalau kamu mati di zaman corona ini kamu akan mati. Di mana keyakinan kamu sudah? Jadi takut juga itu kan pemberian Allah. Jadi di mana dia katakan kalau kita ini rusak. Tapi dia tidak katakan untuk saya yang saya tangkap seperti itu. Memang kan banyak sekarang termasuk saya sendiri saya katakan memang saya takut tapi dia tangkap keinginan saya. Jangan takut katanya. Kamu tidak akan berubah takdir kamu kalau kamu sakit pada ini tidak akan berubah 500 tahun takdir kamu sudah ada. Jadi macam mana kita tangkap? Jadi pertama amalan salam yang efeknya salam sebenarnya nggak ada hubungan salamnya dengan virus. Jadi merusak amal kita salam itu harus kita yakini nggak ada hubungan. Bahkan dulu dibilang masuk ke mata kan salam kan. Andai kata saja ada virus kan itu kan nggak ada salam suruh sapu muka. Salam kita cuci tangan sunnah kan. Dengan cuci tangan selesai kan gitu. Jadi tidak ada larangan salam kalau kita ambil sunnah. Salam pun sunnah, cuci tangan pun sunnah. Yang jangan salam kita bawa ke itu tidak sunnah kan gitu. Seandainya memang ada virus, kita salam dia penyakit kita salam. Kan tidak ada mesti kita harus sapu muka. Pegang saja biar ada virus. Ambil air kita cuci pun sunnah gitu kan. Apa dua sunnah, salam sunnah, cuci tangan pun sunnah. Jadi yang melanggar sunnah dengan keadaan virus ini kan kejahilan, kebodohan, kan itu dibodohkan kita. Diciptakan kebodohan. Saling menjauh di antara. Dulu di mata lagi katanya. Sekarang di mata tidak ada. Yang ada virus itu masuk dari mulut dan hidung. Kalau kita mau yakini juga kan, tapi itu sebagian orang kan ngapain dia yakini ke situ, yang gitu. Jadi prinsipnya jangan takut salaman itu karena tidak, walaupun ada pun dia tidak menyebabkan ke mati walaupun pakai nafas tadi kan. Yang kedua memahami takdir. Jadi jangan memahami takdir ini baku. Itu kan tadi saya tangkap memahami takdir itu baku. Bukan takdir ini. Coba edit di Bayan Maulana Samin waktu istimewa Sri Kali, bagus dia bayang. Seorang penghuni surga sedang nikmat-nikmatnya surga. Ini saya singkatnya supaya untuk memahami takdir. Dibuka pintu neraka oleh Allah. Allah kabarkan, beritahukan itu tempatmu dulu di neraka. Itu tempatmu karena kamu beramal memiliki kebaikan, aku berikan kamu surga. Ada orang penghuni neraka bagi siksa-siksa dibuka pintu surga, itu tempatmu di surga karena kamu ambil alih maka. Jadi maknanya surga neraka ini ada di dalam takdir kita. Saya ini ada takdirnya di surga, ada takdirnya di neraka. Sekarang fa'alah maha, kamu memilih takdir yang mana, yang surga atau neraka, diberi akal untuk beramal. Jadi untuk memahami takdir ini jangan baku. Orang sudah neraka walaupun amalnya tentang neraka itu salah takdir, salah memahami takdir. Ya, jadi memahami takdir. Oh kalau dia jahat, kalau takdirnya surga ya surga, itu salah memahami. Itu jangan salah memahami. Maksud saya bilang takdir itu dimaksud ya, tapi kan kalau saya pernah bilang umat saja mengira dari takdir. Ya betul. Kita tuh menentukan takdir. Kalau kita ke pasar gitu, merah sama ini itu kan kita yang. Ya. Begini juga ini takdir saya nanti kan saya ngomong juga. Dia masukkan ke situ. Ya. Itu yang saya. Betul. Tapi maknanya kan tidak berlawanan ya tadi kan, sunnah takdirnya yang berlawanan dengan sunnah. Ketika Nabi anjurkan bersalaman kan gitu.
Kalau Sayyidina Umar tadi itu memang di sana penyakit, Anda tidak penyakit kan gitu. Itu kan akal, yang bermain kan akal. Kalau saya berubah dari satu takdir ke, berarti kan akal, yang berubah akal. Saya berpindah nak mau masuk ke negeri itu karena ada penyakit, berarti itu ada akal. Kalau ini kan nggak bisa, salaman ini mau bagaimana mau diakali? Karena sunnah dia, karena dua-dua sunnah, bersalaman sunnah, cuci tangan pun sunnah, tidak ada berlawanan dengan akal gitu. Nah itu maksud saya. Jadi takdir ini dia tidak berlawanan dengan akal ya. Jadi bisa memilih takdir, ada yang tidak bisa memilih takdir. Misalnya kita ditakdirkan lahir dari seorang ibu, itu tidak bisa, memang sudah. Itu dia. Jadi itu pas sekali tadi dibaca Allah tidak melihat rupa dan harta, tapi melihat hati dan amal. Makna hati dan amal itu pulang kepada kita. Kalau rupa ada harta itu pulang kepada Allah. Itu dia. Jadi rupa jelek itu nggak usah kita sesali karena itu pemberian Allah. Dan Allah tidak pandang cantik rupa, gak ada hubungan dengan dosa, dengan ridho gak ridho gitu. Tapi niat dan amal itu ada hubungan ridho dan tidak ridho karena ada kebebasan di situ, itu takdir yang memiliki. Tapi takdir jelek itu nggak bisa lagi pilih. Boleh, bagus. Jadi banyak kata Ustaz Samsul orang salah memahami kada dan kada. Dia menjadikan hujah 50.000 tahun sudah Allah tetapkan. Gitu. Kata-kata itu menjadi kita semangat berusaha. Seperti misalnya memahami ini, kita baru keluar dari Ramadan. Puasa Ramadan Allah sendiri yang memberi apanya? Nah, bagaimana kita memahami? Sedang yang lain bukan Allah beri. Karena Allah beri. Gimana cara memahami? Jadi bulan Ramadan itu tidak ada campur tangan Allah gunakan makhluknya untuk memberikan hadiah-hadiahnya. Tapi di luar Ramadan itu ada digunakan malaikat, digunakan itu Allah gunakan. Jadi sehingga malaikat tahu nilai-nilai ibadah kita di luar bulan. Maka orang yang tahu Ramadan itu tidurnya bulan Ramadan itu jadi pahala karena Allah sendiri yang menilai dan yang memberi. Tidak ada campur tangan lain. Tapi tetap pemberian dari Allah juga. Enggak, tapi ada yang langsung diberi, ada perantara. Itu maknanya. Jadi orang-orang yang mengerti hakikat bulan Ramadan itu 1 detik perjalanan Ramadan itu nak mau dia sia-siakan karena nilainya lebih. Allah sendiri yang menghitungnya. Maka tidur pakai adab, makan pakai adab karena nilai bulan Ramadan itu per detik per menit itu Allah sendiri yang menghitungnya gitu. Hitungan Allah kan malaikat ini ada lupa hitung dia yang sana. Karena ada kapasitas kemampuan untuk menghitung. Maka ketika seseorang disuruh surga, ya Allah bagaimana nih amal dosa banyak? Amal hati kau nggak tahu kan gitu. Jadi kapasitas malaikat itu ada keterbatasan. Kalau Allah tidak ada keterbatasan. Itu makna pahala yang Allah beri sendiri di dalam bulan Ramadan. Ya, boleh. Kita masuk ke Ini ada ya, ini yang tauhid karena pernah saya baca-baca atau saya dengar kan ada paham tauhid rububiyah, ada paham wahdatul wujud, ada qadariyah, ada jabariyah guna. ya. Ada pihak-pihak. Nah, itu udah pernah kita bahas. Ada pemahaman misalnya tauhid yang pertama tadi Pak? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini ada kepahamannya yang salah. Dia paham seperti semua yang ada ini ada wujudnya zat Allah. Jadi kalau bahasa kita tuh sering terus tasasul. Asbabul wurud. Asbabun nuzul. Bukan. Nyata. Bukan, misalnya kayak kita, anak kita ada darah dari kita, ada darah lupa saya artinya. Tasasul. Bukan tasasul nama anak. Jadi wujudnya alam semesta ini karena ada
benda zat yang hubungan dengan Allah, bukan sifat khalik, sifat cipta. Nah, ini salah pada terwujud yang seperti ini. Memahami kita ini ada zatnya Allah. Padahal kita hamba tetap hamba, Allah tetap khalik. Jadi wadatul wujud ini ada Nur Muhammad. Muhammad Nur Muhammad itu bukannya Muhammad, Nur Muhammad. Muhammad lain, Nur Muhammad lah. Jadi Allah Nur Muhammad. Ya, jadi Allah itu gaib, Nur Muhammad itu menjadi dari Nur Muhammad inilah lahir alam semesta. Nah, ini kepaham wadatul wujud berlawanan. Nah, wadatul wujud itu kan tokoh sufi juga di Arabi kan. Ya. Dan termasuk Syekh Hamzah Al-Suri. Ya. Jadi kalau salah kita salah enggak itu? Ada wadatul wujud yang benar. La mawujud bihakin Allah, yang wujud itu hanya Allah, yang lain diwujudkan, wadatul wujud juga. Ya, itu yang benar. Syekh Hamzah Al-Suri itu benar wadatul wujudnya. La mawujud, tiada yang wujud kecuali wujudnya Allah, yang lain diwujudkan. Yang salah itu wujudnya itu karena wujud lagi bagian daripada Allah. Nah, saya juga akan melakukan di mana kemana kamu memandang situlah ada wujud Allah. Iya. Berarti semua kiri kanan kita melihat itu wujud Allah. Termasuk apakah bangunan atau hewan atau apapun, berarti itu kan wujud Allah. Ya, kan udah salah memahami wujud. Wujud Allah. Jadi wujud benda ini karena diwujudkan. Wujud itu diciptakan. Adanya kita nih, ada wujud Allah apa yang ada diciptakan? Ciptakan kan watin wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaq, pakai dua taukid, laqad khalaqna. Allah ciptakan kita nih, bukan wujudnya Allah, kita diciptakan. Bukti adanya Allah karena ada buktinya ada Allah itu ada diciptakan, bukan ini wujudnya Allah, tapi adanya Allah itu ada diciptakan Allahnya. Kalau tadi dia kemana kamu memandang itu ada wujud. Ya, wa huwa ma'akum aina kuntum, dipakai ma'a di situ, dipakai huwa. Jadi dia wahwa dan dia yang Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Itu ada ma'a sifat, ada ma'a zat. Tidak dipakai ma'a zat, ma'a sifat, sifat pencipta. Ya, ada sifat sah. Gunung siapa cipta? Allah. Langit siapa cipta? Allah. Bukan ciptaan Allah. Bukan Allah. Ya. Seperti alam semesta ini bayang-bayangnya Allah kan gitu dia kan ada. Bayang-bayangan itu berarti ada yang dicipta. Bukan bayangan seperti bayangan kita gitu kan gitu. Nah, jadi makna majas akliyah ini perlu dalam tauhid. Jadi bayangan itu bukan bayangan hakikat seperti kita. Wujudnya ma'a itu bukan ma'anya bersama dan. Jadi memahami tauhid itu pakai majas akliyah. Karena juga kan maksudnya Allah itu dekat dengan kamu seperti kita pasti mereka. Nah, maka dipakai nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu dekat, dipakai tidak pakai nama Allah itu, dipakai nahnu. Kami itu dekat kepada kalian, lebih dekat daripada urat leher. Siapa yang cipta urat leher? Siapa yang meredarkan urat leher? Siapa yang menantikan? Siapa dekat kita dengan ketentuan Allah? Berarti dekatnya Allah. Dia yang menentukan kehidupan dan kematian kita. Berarti dekat Allah daripada diri kita sendiri. Maka itu ada kaidahnya dipakai nahnu. Seperti tadi nahnu qadarna bainal maut. Kami yang menentukan, digunakan tabrak, digunakan ini, digunakan itu. Tuh. Maka dalam Al-Quran itu harus kita, ini kelemahan dalam memahami paham Al-Quran seperti itu. Jadi dia umumkan semua. Seperti orang katakan Ar-Rahman ala arsyistawa. Nah, Allah bersemayam, maka dipakai Ar-Rahman, bukan Allahu gitu. Nah, jadi itulah perlu kejelian lagi dalam memahami tauhid. Jadi tidak bisa dipahami secara umum. Ya. Boleh, bagus. Itu sudah pernah juga nih. Jadi kalau Jabariyah, Qadariyah. Kalau Qadariyah ini dia paham semua sudah ditentukan oleh Allah. Tak ada fungsi lagi hati kita, tak fungsi amal kita. Baik. Kalau Jabariyah itu fungsi semua. Kalau kita buat baik sudah tempatnya. Kalau udah cipta Allah, urusan kalian sendiri. Nah, ini kesalahan-kesalahan di
dipahami tauhid. Maka lahirlah al-sunnah wal jamaah. Ada seperti tadi hadisnya pas kali itu berhubungan. Jadi kalau kita mau buka usaha, majunya itu ada ikhtiar kita, ada juga usaha kita buat doa. Harus seperti itu kita berikhtiar. Boleh, bagus. Itu kembali kita belajar kepada itulah tauhid sifat 20 itu, Pak. Jadi itu jenjang-jenjang itu kita akan memahaminya. Kalau nanti tak ketemu deh. Boleh lain ada? Ya. Saya teringat Qadariyah. Qadariyah. Kita kan seperti yang sudah ditetapkan Allah itu. Nah, saya melihat di situ sepertinya ada bertentangan dengan surat Asy'ab. Takwa. Berarti di situ Allah memberikan hak kepada kita mau memilih jalan mana, takwa atau jalan sujud. Kalau berbeda dengan Qadariyah. Jadi orang Qadariyah ini pertama memahami surat Sabbihisma rabbika a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang a'la, alladzi khalaqa fasawa, yang menjadikan kamu, walladzi qaddara fahada, dan kejadian kamu itu ada kadarnya. Jadi kamu tidak bisa begitu, sudah dikadarkan oleh Allah. Sehingga dia memahami manusia ini tidak bisa berbuat lebih. Ada jadi wasyamsi waduhaha sampai wanafsi ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi alhama itu memilih kadar yang menurut kapasitas la yukalifullahu nafsan, kapasitas manusia gitu. Jadi standar manusia ini sudah standar ciptaan Allah yang paling the best gitu. Misalnya kita bisa mengangkat 100 kilo, kan 100 kilo. Untuk mengangkat 100 kilo itu tak bisa angkat 120 surat. Tapi untuk mengangkat 100 kilo pun tak bisa langsung sekaligus, harus latihan. Ya kan gitu. Tapi kadar kita itu bisa sampai 100 kilo, tapi nggak mengangkat 100 kilo, 50 kilo bisa nggak? Bisa. Tapi batasnya 100 kilo gitu. Nah, itu kadar kapasitas manusia itu memang sudah standar dari Allah. Ya gitu. Dan ibadah yang disuruh pun tidak melebihi kapasitas standar manusia. Nah, jadi dipahami Qadariyah itu ketentuan gitu ya. Tadi masalah tadi ketentuan, nggak bisa kita mengubah, bisa memilih. Sedang ada ayat fa'almaha ujurha memilih. Ya gitu. Nah, itu cara memahaminya gitu. Ada lagi Allah tidak, apa tuh ayat itu? Allah tidak mengubah nasibmu kecuali Allah la itu dipahami Jabariyah. Usaha kamu lah itu semua itu. Nah, jadi paduan ayat-ayat hadis-hadis ini itulah lahir al-sunnah wal memahami kapasitas manusia. Alhamdulillah. Jadi makna pilih kita pun pilih ada batasnya. Kayak tadi yang misal kita mau beli baju, itu dimudahin untuk paham. Baju pasar Aceh, saya diberi keinginan baju hijau. Toko baju itu tidak jual hijau. Bisa tidak saya paksa untuk beli baju hijau? Tidak bisa kan gitu. Berarti keinginan saya tidak sama dengan yang ada dijual. Tapi saya ingin beli baju hijau. Pas sampai ke pasar pilihannya banyak, hijau, kuning, merah. Saya mengubah hijau nggak jadi sampai putih, bisa nggak? Bisa. Karena ada putih, ada pilihan. Nah, gitu ya. Begitu juga kita memahami kehidupan akhirat. Minta, bahkan dai ini berapa istri? 2,5 juta istri dikasih. Di dunia dikasih 2, capek nggak? Batasnya. Aduh maknanya. Dai itu orang yang beriman selemah-lemahnya iman 4 istri. Di akhirat 4 istri. Boleh tanya, Ustaz? Boleh. Masalah ini Ustaz, zikir.
Satu ketika saya pernah zikir seluk tuh Ustaz. Dilihat oleh teman saya, ditanya, kan baru gini-gini udah 100 kan, gitu kan? Kok bisa 100? Kan itu lewat, sebenarnya 50 pun nggak dapat. Ini menurut jawaban saya Ustaz, kalau salah tolong dibetulkan, biar saya bisa jelaskan sama dia. Saya bilang kalau kita sholat 3 orang 4 orang, kenapa dihitung 27 derajat? Kalau sholat sendiri 1, menurut saya zikir itu zonnya 100, jadi seperti kayak gitu saja. Bagus. Jadi ada secara memahami salat berjamaah, dipaham secara syariat seperti kita, tapi di pandang Allah belum berjamaah kita. Karena sholat itu ada hati, ada kauli, ada fi'li. Sedang yang dimensi 3 ini tidak berjamaah, hati, ulai. Ya kan itu ruku dan lain. Kita mengatakan kita berjamaah, tapi dalam dimensi yang kita lakukan kita sendiri tidak berjamaah. Jadi maka pandangan orang sufi saat berjamaah itu orang-orang, jadi makanya kita bisa salahkan dengan orang-orang ahli wali bukan dia salah. Yang makna berjamaah dia itu dimensi dia. Itu pemahaman hakikat. Kalau salah berjamaah ini pemahaman syariat. Tapi nggak salah juga karena syariatnya perlu juga. Yang satu bisa pahami dulu kan. Jadi makna sholat berjamaah ada 2 sudut pandang. Pandangan secara syariat seperti kita lakukan. Tapi diri kita sendiri tidak berjamaah dengan hati. Ucapan tidak berjamaah dengan fi'li. Misalnya contoh satu, kita mengucap ya kana ubudu. Apa artinya? Hanya kepadamu aku mengabdi. Belum menyembah, menyembah di mana Allah? Mengabdi. Mana bentuk pengabdian? Fi'linya. Jadi rukun sujud. Waktu sujud. Itulah bentuk pengabdian yang kau ciptakan aku dari tanah. Maka ketika intuisi hati ikut dengan ucapan, dengan perbuatan, itulah berjamaah. Maka ketika imam ruku kita harus ruku, imam sujud harus sujud, itu syariatnya. Gitu. Kalau dua-dua syariat dan hakikat kita masuk, disitulah yang the bestnya. Maka syariat dengan hakikat tidak boleh satu, tidak bisa dipahami kan ini mana? Masalah tadi zikir. Ada zikir syariat, ucapan saja, ucapan zikir hati tidak ikut. Nah, ahli ulama lebih bagus hati berzikir daripada hati tidak berzikir kan itu. Maksudnya lebih bagus berzikir walaupun hati tidak ikut daripada tidak berzikir. Tapi lebih bagus ucap zikir hati ikut. Misalnya kita ucap apa zikir apa misalnya? Hadir apa? Apa zikir apa isbat? Allah. Ketika kita zikir ismul zat, di mana letak ismul zat? Di hati, di dalam hati nurani. Apa hati nurani yang membayangkan Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, di situ ada rapat suara intuisi, suara apa yang terjadi sehingga mereka. Waktu kita sebut nama Allah itu apa? Ada getarannya. Paling kurang kau Sofyan dari tidak ada dijadikan. Walaupun suara itu tidak sebenarnya, tapi intuisi itu. Zikir lagi Allah, dialah yang mematikan, dialah yang menghidupkan. Itu hidup, zikir intuisi hatinya hidup. Ya, itu saya waktu ambil sanadnya itu di India sama Syekh Muhammad Khan dari zikir ismuzat. Ya, jadi waktu kita sebut nama Allah, dialah yang mematikan, dialah yang menghidupkan. Itu dia yang memberi rezeki, dianya Allah, sehingga zikirnya nanti sudah Allah jadi dianya, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memelihara, dia yang mengurus, dia segala-galanya. Wa huwa ma'akum ainam, dan dianya Allah bersama kamu di mana saja. Ya, jadi itu makna dia damir huwa. Jadi kalau sebutan Allah itu masih disebut Zikir lisan. Zikir ismuzat, zikir belum masuk kepada hakikat zikir.
itu dilatih gitu. Waktu kita sebut, maka waktu itu kan la ilaha illallah Allahu Allah. Waktu kita sebut Allahu itu apa? Dialah yang menciptakan suara kamu, dialah yang menciptakan hidup kamu, dialah yang itu main intuisi itu main. Intuisi itu suara yang tidak ada huruf, tidak ada suara apa? Pembicaraan yang tidak ada huruf, pembicaraan yang tidak ada suara, itu namanya intuisi. Itu ada mangga, kau ambil saja. Jangan, nanti ya orang kok dituduh pencuri kan gitu. Nah, itu namanya intuisi. Itu nanti kita bahas boleh di pembahasan maknawiyah, hati-hati yang berbicara. Hati ini tidak ada mata tapi bisa melihat, hati ini tidak ada telinga tapi bisa, hati ini tidak ada kaki tapi bisa berjalan. Nah, bisa semua di hati. Itu perdebatan hati. Itulah intuisi namanya. Itulah alhama namanya. Alhama wa alhama ilham. Nah, untuk menghidupkan itu ada maknawi, ada sanubari, ada nurani, nur ilahi. Sehingga kalau orang-orang yang sudah berzikir kepada ruh, kalau tadi bertanya, ruh kehidupan ini semua dihidupkan oleh Allah. Hidupnya bulan karena Allah yang maha menghidupkan. Ya. Itu udah zikir ruh. Kemana dia lihat ruhnya Allah. Itu maknanya Allah yang menghidupkan, bukan Allah di situ. Itu ada pelajaran materi lain. Ini ada satu masalah kehidupan. Waktu kan mendengar, melihat, dan berbicara. Karena kita baca-baca di WA sekarang. Ya. Nabi Musa itu kan sering berbicara dengan Allah. Ya. Kan Nabi Musa bisa mendengar berbicara, pasti sama dengan pendengar apa? Bicara Allah itu sama dengan bicara manusia gitu. Karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Ya. Maka padahal kan Allah itu tidak sama dengan manusia. Cara suaranya itu tidak sama. Gimana kita pahami? Tadi kan sudah saya bilang intuisi kan. Intuisi. Sopir kamu gerak, dan itu. Tapi suaranya tidak saya dengar. Saya kan bergerak. Ada yang memerintahkan gerak. Sama enggak dengan manusia? Enggak. Enggak kan? Jadi ilham itu untuk standar kita. Wahyu itu untuk standar para nabi. Disebut nabi. Jadi walaupun Nabi Musa berkalam, maknanya bisa terjadi musyahadah. Apa yang misalnya saya bilang, ini misalnya maaf ya, saya bilang Tamsir, kau bangun, masuk ke hati, bangun, aku diperintah bangun oleh Ustaz Sufyan. Padahal tak ada dengar suara, tapi dia terbangun. Kenapa terbangun? Karena ada. Begitu juga Nabi Musa menerima wahyu, aplikasinya wujudnya sama Nabi Musa, tapi perintah-perintah berjalan dialognya langsung terjadi musyahadah. Nggak menunggu lagi, nggak menunggu per detik, nggak menunggu, langsung seperti kita WA masuk lagi, WA masuk lagi. Nah, seperti itulah Nabi Musa langsung ditanggapi oleh Allah. Apa yang berbicara ditanggapi, maknanya berdialog, maknanya bercakap-cakap, maknanya bermusyahadah. Nabi Musa itu bisa bermusyahadah langsung karena langsung ditanggapi oleh Allah. Itu maknanya bukan berbicara seperti kita berbicara. Gitu. Jadi makna Nabi Musa itu berbicara dengan Allah langsung tanggapannya berdialog. Juga ada juga berpikir gini, karena Nabi Musa waktu bicara Allah itu begitu sinar. Karena itulah puisi Allah. Kenapa nggak di rumahnya sebenarnya kepada ini ya? Diri sendiri. Jadi alam semesta ini tidak semuanya sama dicipta oleh Allah. Ada alam ajali, ada alam sahadah, ada alam kubur, karena ada alam barzah, itu tak sama. Maka kalau orang meninggal itu, berarti dia di dalam mana? Tapi dia dalam barzah, kubur biasa ada, ruhnya sudah. Juga tempat-tempat di alam semesta, misalnya tempat di Mekah tak sama dengan tempat Mekah dengan Madinah tak sama. Jadi tempat-tempat ini tergantung Allah mau memuliakan, kan gitu. Jadi satu tempat Bukit Tur Sinai ini tempat yang Allah ingin mentajalikan
kalamnya kepada kekasihnya Nabi Musa. Itu untuk memperkuat, mempertajalikan. Seperti Nabi Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Apakah Allah nggak bisa langsung berbicara di alam bumi ini? Bisa. Tapi Allah buat tempatnya itu memang hak prerogatif Allah. Dia yang menciptakan. Apakah Allah nggak bisa jadikan surga di dunia? Bisa. Tapi Allah buat surga di. Nah, jadi semua bisa bagi Allah, tapi Allah membuat perbedaan-perbedaan. Itu hikmahnya seperti itu. Maka di sudut pandangan kita kepada Allah itu hikmah, jangan kenapa. Kalau kenapa nggak dapat. Jauh larinya jauh. Hikmahnya apa? Berarti Allah bisa menciptakan surga di sini, bisa di rumah. Nggak mesti nunggu kita masuk surga nanti, nggak mesti itu. Buktinya apa? Nabi sudah pergi ke surga. Nabi apa yang pergi ke surga itu? Ke surga. Ya, itu suka-sukanya. Jadi malaikat ada diberi hati. Ada hati. Malaikat ada hati. Cuma malaikat ini tidak diberi nafsu, habis itu dia tidak diberi kasih sayang. Kalau dia mencabut orang-orang beriman itu, nggak ada sayang dia ini, nggak ada yang cabut itu, nggak ada. Dia siap menerima tugas saja. Ya, tugas untuk orang kafir begini. Kalau hati ada, karena dia berzikir kan, mereka nggak berzikir. Iblis Ustaz, iblis kan dulu Iblis sombong kan gitu. dia kecerdasannya. Nah, dia tidak Jadi cerdas. berbeda dengan malaikat. Ada licik ya. Dia Licik. sombong. Orang sombong dia jadi bodoh. Maka kita jangan sombong. Kalau sombong langsung bodoh. Negeri. Nah, apa dia negeri? Gampang. Dia sombong. Orang sombong itu jadi bodoh.